Dua raksasa Eropa dipulangkan, kocar-kacir ditendang pulang oleh dua perwakilan dari Asia dan juga Brazil. Kita bahas. Kembali lagi di OF, Only Football, kita bahas yang seksi-seksi dari lapangan hijau. Ya, akhirnya Piala Dunia antar klub sekarang sudah masuk di perempat final. Babak 16 besar menyisakan 5 wakil Eropa, kemudian ada wakil Brazil masih ada, Asia dari Al Hilal masih sangat perkasa sekali dan mendepak salah satu tim terbaik Eropa. Kemudian ada beberapa tim kuat seperti Real Madrid yang masih tentunya lolos. Kemudian ada PSG, Bayern Munich, dan Dortmund. Yang mengejutkan ini ada dua partai ya, dua partai yang mungkin banyak orang yang nggak nonton ini, tapi ternyata tim-tim ini memberikan perlawanan dan mampu memaksa pulang Inter Milan dan Manchester City. Jadi tim Eropa sekarang hanya tersisa 5, ada Chelsea, terus ada PSG, Bayern Munich, Real Madrid, dan Borussia Dortmund. Susunan skemanya ini yang paling mudah ya dalam tanda kutip dan di atas kertas itu Chelsea, karena Chelsea bertemu Palmeiras, kemudian jika Chelsea menang itu bertemu antara Al Hilal dan Fluminense. Kemudian di sisi lain, di skema yang lain itu cukup menarik karena di situ ada semua wakil Eropa. Nah, di situ PSG akan bertemu dengan Bayern Munich dan Real Madrid bertemu dengan Borussia Dortmund. Ini sangat menarik. Sudah mulai tersaring ya tim-tim yang memang secara kualitas oke. Sudah masuk ke 8 besar dan ini sangat menarik, apalagi di bracket yang isinya tim Eropa, ini sangat menarik sekali. Oke, sekarang aku mau bahas dua tim yang pulang, yaitu Inter Milan dan Manchester City. Oke, kita bahas Inter Milan versus Fluminense. Jadi dari babak awal Fluminense udah mulai langsung ngegas dan terbukti gol di menit-menit awal udah langsung tercipta. Ya, mungkin itu juga shock terapi buat Inter Milan karena mungkin mereka nggak nyangka, tapi mereka sangat efektif sekali, langsung mencetak gol di menit awal. Kemudian ternyata kipernya Fluminense itu sudah lumayan senior sekali, usianya 44 tahun, tapi save-nya masih keren sekali. Beberapa kali Inter Milan mencoba shooting, Di Marco itu beberapa kali ada tendangan bebas, ada tendangan di luar kotak penalti, kencang-kencang semua, tapi berhasil diselamatkan oleh kiper dari Fluminense. Ada gol juga yang offside, yang dicoba untuk menambah keunggulan dari Fluminense, tapi offside, jadi masih 1-0, dan kemudian ada beberapa insiden ketika mungkin Inter Milan tertinggal dan tertekan. Di situ ada insiden Mkhitaryan sempat sedikit mendorong pelatih Fluminense dan terjadi chaos, dan itu menambah menariknya pertandingan ini. Tetapi kemudian ketika Inter mencoba untuk menyamakan kedudukan, ternyata ada sedikit error dan itu dimanfaatkan di menit-menit terakhir. Kalau nggak salah itu di menit tambahan waktu, sudahan. Kemudian Fluminense mencetak gol dan mengunci kemenangan. Jadi Inter Milan kalah 2-0 dan harus pulang. Nah, pertandingan yang menarik selain Inter Milan Fluminense itu ada City yang juga harus dipaksa pulang, bertemu Al Hilal yang memang secara komposisi pemain ini sebenarnya tim Eropa level, bukan level atas ya. Bisa dibilang secara kolektif kekuatannya mungkin sama dengan klub-klub Eropa di papan tengah. Tapi di kompetisi ini mereka membuktikan kalau tim top Eropa sekelas Manchester City bisa mereka paksa untuk pulang. Di awal laga City langsung ngegas dengan menekan, kemudian umpan dari
Tijani Reinders itu kelas sekali memberikan umpan chip. Kemudian terjadi hands kalau nggak salah, cuman itu tidak dianggap. Kemudian di shooting tidak gol, tapi di situ ada Bernardo Silva dan langsung dieksekusi menjadi gol. Kemudian kiper dari Al Hilal, Bono, itu keren sekali. Kualitasnya tidak menurun. Bono is still Bono. Dia banyak sekali tembakan-tembakan yang di-save oleh dia. Kemudian barulah di babak kedua, kalau nggak salah gol 1-0 itu di babak pertama. Kemudian di awal babak kedua Al Hilal langsung ngegas dan langsung mencetak gol. Kemudian gol di menit-menit awal babak kedua itu ditambah lagi golnya menjadi 2-1. Kemudian Al Hilal memimpin. Dan tidak lama setelah itu Haaland kembali mencetak gol dan menyamakan kedudukan. Jadi di awal babak kedua ini udah langsung balas-balasan serangan dan berbalas gol. Kemudian terciptalah 3 gol di babak kedua, skor menjadi 2-2 dan memaksa pertandingan ini sampai ke babak extra time. Nah, kemudian di babak extra time yang pertama itu kembali Al Hilal langsung ngegas, langsung mencetak gol. Tapi lagi-lagi City memang tim top Eropa, membuktikan kualitasnya dengan gol balasan dari Foden dan menjadikan skor menjadi imbang lagi. Dan babak pertama extra time berakhir. Kemudian dilanjutin di babak kedua. Di situ penentuan siapa yang bisa mencetak gol pastinya mengunci kemenangan, dan di situ Al Hilal mencetak gol keempat dan mengunci kemenangan sekaligus memaksa City untuk packing dan pulang ke Inggris. Keren sekali. Nah, ini ada 2 tim yang sudah pulang. Kita lihat apakah di babak quarter final ini juga akan menunjukkan kalau tim-tim non-Eropa itu juga masih punya power untuk melaju ke babak selanjutnya. Kita akan lihat. Nah, kemudian ada pertandingan lagi yang sebenarnya cukup seru, cuman tidak seseru pertandingan sebelumnya yang kita bahas. Karena memang yang pulang kali ini adalah Flamengo, di mana mereka melawan Bayern Munich. Skor akhir adalah 4-2 dengan Bayern Munich unggul. Di situ memang sejak awal Bayern Munich langsung ngegas. Tendangan corner dari Kimmich gagal diantisipasi menjadikan itu blunder. Jadi defender dari Flamengo bunuh diri. Itu udah langsung bencana di awal, udah terasa. Kalau tidak salah gol kedua itu dari Harry Kane. Harry Kane yang shoot dari, kalau nggak salah dari luar kotak 16, dan itu tipikal striker murni di pojok kiri bawah penjaga gawang, pojok kanan bawah penjaga gawang, dan langsung menggandakan gol menjadi 2-0. Kemudian gol balasan dari Flamengo itu diciptakan dengan keren sekali. Ada umpan yang tidak berhasil dikontrol, kemudian langsung disikat dengan sangat kencang sekali, tembakannya kencang sekali sampai kiper Bayern Munich Manuel Neuer itu refleksnya gini pun masih kalah cepat sama bolanya, jadi udah nggak bisa ketolong lagi. Gol tersebut dibalas lagi oleh Bayern Munich dengan gol dari Goretzka yang tidak kalah bagusnya dari luar kotak penalti itu. Pokoknya nge-shoot langsung ke dalam dan menambah keunggulan Bayern Munich menjadi 3-1. Nah, beruntung tim dari Jorginho ini mendapatkan penalti, kemudian Jorginho sendiri yang mengeksekusi, jadi penalti itu dieksekusi oleh Jorginho, skor menjadi 2-3, masih keunggulan Bayern Munich, dan kemudian ditutup dengan gol Harry Kane, ya, gol Harry Kane yang kali ini di pojok kiri bawah, itu susah sekali dijangkau kiper, akhirnya gol tercipta 4-2, skor akhir dan memaksa Flamengo untuk pulang. Nah, yang terakhir ada Juventus dan Madrid. Ini pertandingan hanya menciptakan 1 gol, di mana gol tersebut diciptakan oleh Gonzalo Garcia lewat sundulan. Dan ini juga memastikan Real Madrid maju ke babak selanjutnya dan memaksa Juventus untuk pulang ke Italia. Raksasa Italia juga, cuman kalau musuhnya Madrid,
kalau lawannya Madrid ya susah sekali ngelawan Madrid. Tercatat Valverde itu nge-shoot dari luar kotak penalti itu ada beberapa kali, dan itu kalau kipernya tidak sebagus itu mungkin skornya sudah nggak tahu berapa, itu udah banyak sekali. Tapi Juventus masih mampu menyelamatkan mukanya dengan 1-0, tidak terlalu memalukan, tapi mereka harus pulang. Nah, di babak 8 besar ini Chelsea akan bertemu Palmeiras. Kalau menurut prediksiku mungkin Chelsea akan lolos, tapi untuk teman-teman prediksinya boleh dicatat, boleh ditulis di kolom komentar siapa yang lolos antara Chelsea dan Palmeiras. Kemudian ada Fluminense dan Al Hilal. Kayaknya sih menurutku mungkin Al Hilal, siapa tahu perwakilan Asia satu-satunya bisa mencatatkan namanya di semifinal. Kemudian ada laga yang seru, Paris Saint-Germain ketemu Bayern Munich. Ini pasti seru sekali, raksasa Eropa. Kemudian ada juga pertandingan yang tidak kalah seru, yaitu Real Madrid dan Borussia Dortmund. Prediksiku mungkin PSG yang akan lolos kalau melihat dari permainan, dan ini juga membuktikan kalau mereka itu bukan hanya raja di Eropa, tapi mereka ingin membuktikan kalau mereka juga raja klub di dunia. Terus yang terakhir, Dortmund-Madrid masih kayak Madrid. Dan kalaupun mereka bertemu PSG dan Madrid di semifinal, ini akan tambah seru lagi. Jadi di sisi yang ini, PSG, Bayern, Madrid, dan Dortmund, ini adalah sisi yang paling seru. Ya, mungkin itu aja dulu yang kita bahas hari ini. Kita lihat lagi nanti di babak 8 besar seperti apa, yang pasti bakal seru. Ya, mungkin teman-teman juga mau diskusi kira-kira apa yang mau kita bahas di babak 8 besar ataupun semifinal. Ataupun teman-teman sudah punya prediksi siapa yang akan menjadi finalis dan juga juara, boleh tulis di kolom komentar. Oke, segitu dulu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam OF, Only Football. Kita bahas yang seksi-seksi dari lapangan hijau.